Halo, kita dari Pokis Podcast Anak Komunikasi Sotoy. Perkenalan dulu nih, aku Syera. Aku Sofi. Dan aku Iga. Nah, kami adalah sekumpulan mahasiswi ilmu komunikasi dari Untak Surabaya yang kali ini akan membahas podcast tentang si paling FOMO nih. Nah, kenapa nih kita tiba-tiba podcast, tiba-tiba namanya Pokis? Pertama-tama kita namanya Pokis karena kita terinspirasi dari apa, Iga? Dari makanan Pukis. Kenapa kita terinspirasi dari makanan Pukis? Karena kita manis Dan Juga sotoy tentunya. makanya kita kasih nama Pokis, Pokis. podcast anak komunikasi sotoy. Nah, kenapa kita tiba-tiba podcast? Karena kita dapat tugas akhir nih dari mata kuliah sosiologi komunikasi. Nah, kita membahas fenomena yang sekarang tuh lagi sering banget ya kita temuin di sosial media. Apa-apa FOMO. Dikit-dikit FOMO. Iya tuh. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita pada hari ini, menurut kalian tuh FOMO itu apa sih? Kalau dari aku sendiri ya, FOMO tuh kayak ini gak sih, istilahnya kayak gak mau kudet gitu kan. Harus selalu yang paling update gitu, paling tahu gitu ada apa aja sih say hari ini kayak gitu. Kalau dari Iga sendiri gimana Ga? Jadi aku tuh pernah riset dulu nih. Aku lihat ada suatu jurnal. Jadi pada jurnal itu bilang kalau FOMO ini ternyata tuh sebuah sindrom kecemasan sosial gitu. Jadi tanda-tandanya itu seseorang ini punya keinginan buat terus terhubung sama apa yang dilakuin orang lain di media sosial. Dan tahu nggak sih, ternyata di Computers in Human Behavior itu pernah meneliti tentang FOMO ini nih. Dan hasil dari penelitian itu menjawab bahwa sampel objek di bawah 30 tahun itu punya kecenderungan tinggi buat mengalami FOMO itu sendiri. Waduh, iya sih bener juga ya. Aku juga mikirnya itu FOMO nih ya, sepengetahuanku tuh kayak bener kata Sofi nih, apa-apa tuh harus ngikutin tren. Nah, kalau misalkan kita nih nggak ngikutin tren nih, rasanya tuh kayak ngerasa bersalah banget, ngerasa kayak Ya cemas itu tadi gak sih? cemas banget gitu. Jadi Kayak kayak insecure sendiri itu aku Iya, kok ngerti telat ya. sendiri ya, teman-teman bener-bener, pada bener-bener. update semua ya gitu. bener-bener kayak harus dituntut, kamu harus update gitu, kamu harus ngikutin tren yang semua lagi terjadi di dunia ini. Nah, tapi nih ya, aku mau nanya lagi nih. Kalian tuh FOMO banget gak sih anaknya? Jujur ya, jujur aku iya sih. Karena gini, kan aku kan suka K-pop ya. Nah, karena bucin ini ya mungkin ya. Jadi aku tuh kayak tiap hari kayak pengen tahu banget gitu loh, bias aku ada berita apa nih, grup idol yang ini yang lagi aku suka tuh habis ngelakuin apa nih kayak gitu loh. Jadi kayak jadi misal seharian aku nggak buka Twitter nih karena sumberku kan dari Twitter. Jadi aku tuh kayak pasti malamnya sebelum aku tidur tuh pasti langsung buka Twitter, langsung nyari tahu ada apa nih hari ini, biasku lagi apa nih, kayak gitu banget nih. Itu sama aja kayak FOMO nggak sih? Bisa sih, bisa jadi. Aku juga gitu sih, sometimes aku ngerasa, apalagi nih kalau misalnya pagi-pagi nggak punya kerjaan, kayak nggak tahu harus apa yang dilakuin nih, gabut banget kan. Hal pertama setelah bangun tidur yang tak buka adalah HP. buka Twitter, buka Instagram. Sedangkan aku nggak punya tujuan tuh mau ngapain. Kayak ada apa hari ini? Nah, jatuhnya FOMO kan ya. Ya itu kayak udah kebiasaan anak muda zaman sekarang nih. Bahkan aku juga kayak apa-apa bangun tidur yang dicari gadget, padahal kayak kenapa nggak kita olahraga dulu, kayak stretching dulu, kenapa harus HP gitu ya. Dan Berarti- itu tuh kayak makan waktu nggak sih? Kak? Oh iya bener, kayak misalkan nih kita bisa nih bangun, duduk dulu terus langsung mandi, kita bisa berangkat lebih awal, tapi kenapa kita harus membuka HP dulu? Tapi emang Iya. HP tuh udah segalanya banget sih. Kayak kalau misalkan kita nggak ngecek HP, kita nggak ngerti kayak tiba-tiba ada pengumuman apa di kelas itu FOMO banget ya. Wah ya, FOMO banget sih, FOMO banget. Aku mikirnya tuh kayak aku nggak FOMO, karena aku mikirnya awalnya tuh kayak FOMO tuh harus apa tuh ikut tren zaman sekarang kayak gitu kan. Misalkan nih aku bisa menggambarkan FOMO itu tuh kayak misalkan ada tren outfit gitu ya, standar outfit cewek zaman sekarang tuh kayak misalkan cewek pakai kerudung harus pakai pasmina, terus habis itu celananya pakai high waist, terus habis itu pakai baju yang oversize. Nih disclaimer ya, bukan saya menghujat, cuman aku sering banget itu lihat di
TikTok atau misalkan di Instagram atau dimanapun tuh kayak udah jadi trending fashion, dan mungkin bagi beberapa orang tuh ngerasa kayak aku kerennya tuh kalau misalkan aku ngikutin style zaman sekarang gitu. Sedangkan aku tuh bukan orang yang kayak gitu ya, pasti kayak aku punya style nyaman aku sendiri. Pasti kalian juga kayak gitu kan. Bener banget. Nah aku pikirnya tuh FOMO tuh itu, tapi kayak oh enggak ya, FOMO tuh lebih luas loh dari itu. Kayak misalkan sesimpel kita bangun tidur yang dicari HP tuh FOMO juga. Jadi kayak iya, kita anaknya salah satu termasuk FOMO banget. Iya, si paling FOMO. Oke. Nah, terus kalau menurut kalian nih, tadi kan aku udah sempet bahas dikit ya kayak FOMO yang terjadi di sekitar kita tuh, ya contohnya tadi kayak misalkan trending fashion, harus ngikutin nih cewek-cewek merasa cantik kalau misalkan dia pakai pasmina nih, misalnya yang berkerudung. Terus kalau misalkan yang nggak berkerudung tuh ngerasa dianggap cantik dan gaul kalau misalkan rambutnya tuh dipotong misalnya jadi wolf cut atau misalkan mulet kayak gitu. Nah kalau bondol si bondol Rambut paling bondol. ya paling bondol. Nah kalau kalian sendiri tuh apa sih yang udah pernah kalian temuin di sekitar kalian, orang di sekitar kalian tuh kayak oh ini orang FOMO banget? Apa ya, sebenarnya tuh kayaknya banyak sih. Kayak misal aja contoh kecil ya, kayak misalnya di grup gitu, di grup se-circle teman-teman tiba-tiba kayak ternyata misalnya ada berita, misal selebgram nih lagi ada skandal, terus tuh pasti langsung kayak ternyata ini apa namanya ada kayak gini-gini loh, lagi berantem loh. Terus yang lain tuh kayak hah masa sih gini-gini, langsung cek semua gitu. Oh iya, bener-bener aku sering nemuin itu. Bahkan itu terjadi sama aku sendiri loh. Kamu kayak gitu? Iya, jadi kayak aku yang ini nih, kayak kita emang satu grup gak sih? jadi misal nih awalnya nih aku nggak sempat buka HP. Awal nih aku misalnya bangun kesiangan lah gitu ibaratnya. Terus aku nggak sempat buka HP. Terus tiba-tiba ketemu temen-temen bahas suatu isu yang barusan trending tadi pagi. Ya, Dan sedangkan kita aku belum tahu. bingung tuh rasanya kayak emang kamu nggak tahu itu trending loh tadi pagi. Kamu nggak ngecek HP, itu malah jadi tamparan lagi gitu loh buat aku. Jadi kayak merasa bersalah terdorong untuk karena FOMO kita ya. oh iya benar. Sometimes malah kayak lu tuh harus FOMO gitu. Iya. Kamu tuh harus FOMO. Kayak, iya sih benar. Kudet kalau nggak FOMO. Padahal kan Padahal kan nggak semua orang 24/7 tuh buka HP kan. Bener. aku sih pengen gitu hidup dalam kedamaian. Gak usah HP-an dong Wak ya. Gak bisa, kita anak komunikasi. Kita sih Udah komunikasi kayak terikat sampai- banget gak sih sama nih kotak nih. bener. Nah tapi kalau dari aku pribadi nih ya, mungkin ini gak sih kayak FOMO ini sebenarnya tuh udah ada dari lama gitu ya, dari zaman-zaman dulu tuh bener. pasti kayaknya ada FOMO gitu, karena setiap zaman itu pasti ada trennya sendiri-sendiri. Cuman mungkin kita nih baru tahu istilah-istilah kayak FOMO ini tuh akhir-akhir ini, dan FOMO bahkan jadi istilah yang mungkin istilah kekinian yang paling sering digunakan sama anak-anak muda zaman sekarang. Kayak dikit-dikit kamu FOMO, dikit-dikit FOMO, emang sih paling FOMO sih kebetulan ya. Nah tapi kalau aku mikir sih mungkin ya yang membuat FOMO ini kenapa sekarang tuh lebih dikenal kayak gara-gara media. Bisa tuh, bener. Bener banget. Aku pernah baca jurnal. Jadi kayak dia ngomong kalau FOMO sama penggunaan media sosial ini tuh berujung pada peningkatan masalah kesejahteraan psikologis. Jadi kayak kecemasan, stres, depresi, emosi kayak gitu-gitu tuh kayak kalau misalnya FOMO-nya terlalu tinggi kayak apa ya? Nggak bisa ngekontrol itu tuh bisa berujung pada itu sih kayak stres gitu-gitu. Kan kayak yang dibilang Iga tadi kan ya, kalau misalnya FOMO itu kecemasan kayak merasa bersalah kalau kita nggak tahu sama apa yang sedang terjadi itu kan. Nah jadi kayak ini make sense gak sih kayak kalau misalnya kita terlalu FOMO kayak ngerasa aduh cemas, nggak kayak yang cerita Iga tadi yang dia dibilang teman-temannya kok nggak tahu sih gitu, itu kan kita juga kayak merasa bersalah sendiri, padahal kan itu bukan suatu masalah besar gitu kan bagi kita, tapi kita bikin jadi malah kepikiran, jadinya jatuhnya ya stres tadi. Kalau ngomongin soal psikologis ya nih, emosional seseorang, sebenarnya tuh si media ini pendorong banget sih. Kadang kan ada seseorang yang dia nggak seberapa deket nih sama lingkungan di dunia nyata, yang justru dia lebih deketnya sama teman-teman di media sosial nih, teman-teman virtual. Bener. Mungkin mereka merasa kayak
aku lebih nyaman kalau aku lebih ngikutin kehidupan teman-teman aku di media sosial. Jadi mendorong dia untuk semakin FOMO juga dan menutup dirinya dia di dunia nyata. Itu agak bahaya sih kalau ngomongin soal psikologi ya. Iya bener sih. Jadi kayak bener, menutup diri banget gitu nggak sih? Bener-bener. Jujur aku banyak loh teman kayak gitu. Iya kan? Iya, jadi dia kayak apalagi selama pandemi kemarin loh, kan kita nggak boleh keluar ya. Jadi orang-orang tuh bukanya lewat HP terus setelah ini lumayan reda pandeminya, kayak dia kayak bilang aku tuh sekarang jadi takut ketemu orang-orang asli. Iya, jadi karena dia udah emosional, dia udah terikatnya sama media, bener, sama kayak teman virtualnya mereka. Bener-bener kayak Bener-bener. udah nyampe Jadi psikologisnya kalau dia banget. bisa aku simpulin di sini ya, berarti kan emang kayak bener-bener media ini tuh berpengaruh kepada si FOMO ini tuh semakin terkenal gitu ya, kayak semakin apa tuh FOMO, bahkan media ini tuh yang punya pengaruh juga buat kita tuh semakin FOMO gitu, kayak lebih addicted lagi sama media. Kita bisa lihat di sini kalau media itu ternyata punya pengaruh yang besar juga ya terhadap perubahan-perubahan yang ada di sosial gitu loh. Mungkin nggak cuma sekedar FOMO ya, cuman kalau konteksnya FOMO sih pasti berpengaruh banget, entah itu dari segi penyebaran atau penyebab dari si FOMO ini sendiri. Nah tapi nih ya, FOMO ini kan sering banget digambarin sama hal-hal yang negatif. Maksudnya FOMO ini adalah suatu hal yang negatif. Tapi kalau menurut kalian nih pernah nemu nggak sih kayak FOMO ini ada sisi positifnya kayak gitu? Aku pernah nemu ini sih, kayak penelitian jurnal gitu kan. Dia bilang kayak ada hubungan positif antara pengguna sosial itu sendiri, pengguna media sosial itu sendiri sama FOMO. Soalnya semakin si pengguna media sosial ini menunjukkan sikap yang positif dalam dia media sosial, itu semakin positif juga sikap seseorang terkait tingkat FOMO-nya dia. Jadi kayak apa ya, dia bukannya yang ngaruh buruk atau gimana, tapi kekepoan dia, kritisannya dia itu jadi hal yang positif gitu loh, tergantung tujuannya dia gimana di media sosial itu. Berarti emang apa ya, maksudnya kayak FOMO ini ada sisi positifnya lah ya, tergantung media apa yang difomoin gitu kan ya. Bener-bener. Tapi secara keseluruhan kalian setuju kan ya kalau misalkan emang media ini tuh berpengaruh banget? Berpengaruh banget sih. Pengaruh banget sih, bener. Asli. Iya. Dengan emosi. Asli soalnya ngerasa ya. Karena ngerasain. Tapi secara nggak langsung nih. Iya bener-bener. Terdorong. Tapi balik lagi ya, tadi kan ternyata ada loh sisi positif dari FOMO. Berarti kan kita bisa simpulin lagi nih kalau FOMO ini jadi negatif atau positif tuh balik lagi ke kita, gimana kita tuh bisa bijak menggunakan media sosial atau balik media lagi ke kitanya. Balik lagi ke kitanya gitu. Jadi kalau misalkan ini ya, kalau menurutku nih, kalau misalkan kita mau merubah sesuatu hal yang besar, kayaknya perubahan itu bisa dimulai dari kita sendiri. Asik. So you guys harus bijak dalam bermedia. Dimulai dari diri sendiri. That's bener. Nah, nih ya mungkin terakhir nih ya, buat kalian yang kayak masih FOMO-nya tuh parah banget, kalian kayak harus mulai ini deh, kurangin konsumsi media yang berlebihan. Terus juga mulai merubah kebiasaan bermedia yang buruk tuh jadi positif, diambil positifnya, lebih bijak lagi gitu ya. Kontrolnya tuh di kalian sendiri. Bener. Ya, itulah pembahasan kita pada hari ini. FOMO. Si paling FOMO. Kaitannya FOMO sama pengaruh media. Ya, semoga kesotoyan kita pada hari ini itu bisa memberikan insight juga ya buat teman-teman. Jadi kita di sini sangat open banget kalau misalkan teman-teman mau memberikan kritik dan saran di atau komen. bagiin ceritanya tentang ternyata aku baru sadar kalau aku FOMO gitu. Boleh banget. Pasti aku yakin pasti kalian semua tuh si paling FOMO juga. Oke, jangan lupa buat like and share, dan kalian juga bisa merekomendasikan ke kita apa yang harus kita bahas lagi dengan kesotoyannya kita. Oke, sekian dari kami Pokis. Terima kasih. Sampai jumpa.